Yaitu bagaimana cara kita bisa ngamatin itu kejadian, terus kita tanya, ini terjadi saat ini, kita ketemu dengan orang ini, maksudnya apa ya? Allah pengen kita kasih tahu apa? Jika kami ya kan rusuh, ya kan? Apa-apa jadi ngidam, apa-apa jadi ngidam, apa pengen beli ini, pengen beli itu harus, maling ini, maling itu. Berkedok anaknya. Iya, jadiin alasan. Baru di perut ya kan, udah jadiin alasan gitu. Udah lahirnya lagi cari pembantu buat ngasuh, ya kan? Udah ditambah lagi nggak bisa asinya nggak bisa keluar formula, kan gitu. Terus belum lagi ini nggak mau ribet tadi, pampers. Artinya ini yang kita nanti kok malah biarin orang kan gitu kan? Kok kita kayak kesannya nggak mau ngurus gitu kan? Cuma taunya pengen ibarat kucing itu, kita taunya kucing itu lucu gitu kan? Kalau diajak main mau, tapi beraknya nggak mau diurusin, Nah, itu dia. kencingnya nggak mau diurusin, bulu-bulunya nggak mau Nggak tahu, mau tahu. Iya. taunya gitu lah kan? Yang nggak gitulah sepaket. Dan sebenarnya ya iya ada hal-hal yang seperti itu yang kayak lu nggak tahu gitu kan. Kayak sebenarnya banyak. Kayak lo ngambil kucing sepaket, paket bukan sekedar lucunya aja, Sepaket bukan sih. sekedar dia pinter aja misalkan gitu, sepaket. Apa sepaketnya? Ngurusin nanti kalau ada bulunya rontok, ada beraknya yang tiba-tiba dia sembarangan, tiba-tiba kencingnya sembarangan, atau mungkin apa nanti kalau misalkan dia punya anak lagi lah, banyak lagi kan, itu pun harus sepaket. Ini bukan sekedar dia lucunya aja yang lo mau Aja. ambil gitu kan. Gak ngeliat postingan, wih lucu 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 gitu kan. Oh lucunya aja deh, kucing kecil aja yang lu pegang tiap hari, udah gede lu buang gitu men. Gue bilang semalam sama Teti. Semoga betah kan. Lu pun sama bilang semoga. Tapi alhamdulillah tadi sore ngomong semuanya betah. Semuanya udah bisa kebaur, cuman ada hal lucu lagi tuh takut ayam. Kucing takut ayam coba. Bukan Ya nggak pernah ganggu. ketemu ayam di depan gua, nggak pernah ketemu Jadi ayam. sama bapak gue dibuka tuh pintu kan. Biarlah dia keluar main. Rumah sama pagar lumayan lah. Kita ada halaman keluar. Ayam tuh mau masuk lari semua tiga-tiganya masuk. Masuk ke dalam. Ketawa gue, iya. Sekarang ini mah kucing nggak pernah ngeliat ayam. Dan gue bilang ke Teo gini, kalau memang ini kucing nggak betah itu salah. Berarti ada yang salah dari guanya gitu. Apakah itu entah rawatnya kurang benar gitu. Tapi berak sih udah di kamar mandi tahu ya. Pemak gue juga lagi berak ikutan berak gitu. Ketawa lagi gue tadi, aduh kata gue banyak banget hal-hal baru itu lucu gitu bang. Dan itu pun awal gua pasti bisa kok gua bilangin. Nah gitu Mi, kalau ini mah istilahnya lu dari gua tuh udah tahu kamar mandi ya gitu ya. Cuma pelajaran buat lu nanti, buat yang kecil-kecil tuh kalau dia nggak ngerti itu, udah mulai gede dia, ya dilatih, latih itu ya sama kayak kita latihan tuh perlu dipaksa. Nah, Kayak gua dulu kan suka gua tutup kamar tempat makan, gua taruh di kamar mandi, cuma ambil waktu malam karena malam tuh jarang dipakai kamar mandi. Kalau siang mah kita bolak-balik kan gitu kan, betul. malam kurung kamar mandi dia, makanannya minumannya taruh di situ biar dia kenal dulu kan di situ. Iya. Udah dia tahu situ, tahu aja udah mulai kencing, udah pasti nggak, kalau nggak ketahan mah ya kan, Iya. kayak kita yang nggak ketahan nggak mungkin ditahan-tahan ya, di mana aja udah pasti di situ. Iya. Ya sampai dia di itu keluar, udah kencing dia di situ, udah beres di situ dia, udah nanti akan kenal. Cuma nggak cukup sekali dua kali kan, lo ingat waktu lo main ke rumah, oh udah pinter dia kamar mandi, taunya di belakang lu ya. Ya kan, nggak cukup sekali dua kali, kalau ngulang lagi kurung lagi gitu. Karena itu dia ya ada yang apa ya bisa karena terbiasa. Terbiasa. Itu dia terbiasa. Nanti ya kayak sekarang aja udah terbiasa di sana. Kalau mau taruh di luar, lo pintu misalkan nggak ada tempat dia masuk, dia akan nahan dulu sampai dia nggak ketahan lagi, baru dia entahkah di teras, entahkah di pasir gitu. Dia akan nahan dulu. Kan? Tapi pernah lah, nggak sadar ketutup pintu itu kan. Sampai pas dibuka semuanya lari. Oh, Tiga yang gede, namanya ke kamar mandi semua.
Ya berbaris di sini, di sini, di sini, di sini kan gitu. Ya itu, dan pun gue banyak belajar dari tentang kucing aja, gue banyak belajar. Kucing itu segala galak apa juga gue nggak takut lah istilahnya. Iya. Dia Iya. sewot bantu gitu. Awal-awal aja dulu, awal-awal Awal. bikin rusuh dikit. Wah, aku pernah nendang kucing. Pernah. Yang ngeselin, oh, udah capek kita kerja ya kan. Belum lagi kalau di rumah mau bersih, kan pakai pasir masih kan. Belum kebersihin ini. Nah, kalau misalkan uap kan di dalam ketutup, Oh, iya. buka pintu bus gitu kan. Bekas dia yang di pasirnya apa harus dibersihin dulu isi pasirnya. Udah gitu aja baru mau duduk, belum nyapuinnya lagi, baru mau duduk itu rusuh lompat-lompat. Kan banyak 20-an di kamar belakang, lompat-lompat sampai ada tumpah makanannya minumnya, sampai wah ditahan-tahan akhirnya sempat meledak. Kesel gue, tabok kamu gue tendang kan, kesel gitu kan. Cuma akhirnya banyak juga belajar, tapi itu kata beres itu ya udah biarin tinggal dibersihin susah amat. Nah, iya. Sampai ke situ akhirnya ya udah gitu, yang salah bukan dia kok kita. Kenapa kita yang nggak ngajarin, atau kita yang ngurung dia di situ, atau kita yang ngebiasain dia dengan kegiatan yang seperti ini bukan kegiatan yang lain. Sama kayak makan misalkan, kita ngebiasainnya mau makanan ini misalkan, dia nggak mau makanan lain ya wajar karena kita ngebiasain makanan ini. Terus dia berak sembarangan ya wajar karena kita nggak ngajarin ke arah sini gitu. Terus waktu kita juga ya pagi berangkat malam baru pulang, ketemu juga cuma malam doang kan gitu pelajaran. Banyak artinya ya perlu balikin lagi ke diri kita. Kita pengen berubah, paksa diri kita. Paksanya itu ya emang nggak main-main. Kita mau berangkat pagi aja, pedas mata, dingin mau mandi. Sekarang udah ada AC di kamar, ya kan? Kayak mau keluar ya ampun air gimana bentuk air. Ya kan? Aduh dingin ya. Kalau nggak Iya. dipaksa mah ya. Iya. Iya. Paksa. Walaupun masih dalam sekarang juga masih selalu maksa. Pagi kan, pagi. Makanya kayak lu datang kemarin juga itu malah banyak orang datang. Sebenarnya kalau dibilang kesel mah kesel, ya kan? Gue soalnya biasanya tuh kalau pulang jam 5 sore itu gue sempetin tidur dulu nih. Jam 6 atau setengah 7 bangun kan gitu kan. Jadi nggak sempet, ya kan? Pertama si Juan sama Tiati datang. Ya, sorenya sudah balik. Nggak lama lo datang, ya. Gue datang. Lo belum beres pulang aja udah ada yang datang lagi gitu kan. Ya. Tapi sampai semalam pun gue jadi emang nggak bisa tidur karena nungguin. Ya kan nungguin, ya udahlah seharian dari semalam kemarinnya susah tidur, kurang tidur, sampai malamnya juga gue nungguin kabar dari orang tua berangkat sampai pagi. Kan? Dibangunin juga pagi-pagi banget sama bocah gitu. Nah kalau mana kerjaan tadi ya ke komputer, kadang-kadang sih ya mending kalau kemarin tuh agak gede itu ketika gue lihat komputer, apalagi layar monitornya agak kabur, agak apa ngebayang ke samping, yang ini layar nggak tahu apakah dari mana, ditambah lagi ngeremot kan. Remote itu kalau gue nggak zoom, nggak gue gedein dia akan kecil bentuknya, karena kan beda PC di rumah kotak, di sini miring landscape gitu kan. Ketika dia kotak masuk ke tengah, dia ke tengah itu jadi kecil gitu. Dan yang sekarang gue kepikiran barusan gue sebelum berangkat sini download TeamViewer ya buat ngeremot juga. Nah, iya. Kan lu punya file di rumah. Iya. Ya kan? Sama gue juga punya kapasitas komputer di rumah. Kalau gue ngerjain di sini kayaknya ada yang nggak ngangkat, ada yang nggak apa. Gue remote aja deh. Makanya di rumah gue selalu bilang sama yang di rumah tuh, kalau syuting udah paham, kadang-kadang ada orang baru aja kaget. Gerak-gerak sendiri. Gue komputer gerak-gerak sendiri. Kayak nyokap gue aja pernah. Kenapa ini gerak-gerak, sampai dia nanya ke Uti. Enggak, itu mah abang ngerjain dari kantor. Iya, tadinya takutnya error apa mau dimatiin namanya. Kalau dimatiin. Nah, nanti balik itu dia. Ini kan jadi udah ketemu nih kan. Dengan cerita begini gue ya paling bilang ke orang tua gue, ke adik-adik gue, ini komputer biarin nyala gerak-gerak sendiri, lu biarin gitu kan. Karena gue ya dari kantor. Ini Tadinya kan gue pengen di rumah hanya cuma
wah ini di kantor siapa nih bang, nggak ada, ibu lagi di mana kan gitu kan. Udahlah aku mau standby di kantor gitu kan, tapi kerjaan di rumah tetap ada. Ya udah dengan remote tadi. Nah, dulu juga sering begitu. Kayaknya ini bakal cita-cita kecil yang kedua gue tercapai, karena gue dulu sama tetangga gue lulus lulus mau jadi apa, kerja remote, jualan remote, ketawa kan semuanya gitu. Enggak, kerjanya dari rumah impian gue gitu. Tapi udah bisa menghasilkan, katakanlah teknologi udah segala macem. Mungkin ini jawaban, udah kerja remote aja gue gitu kan, bisa gitu kan. Kan kemarin gue sempat mencoba, bang gue dari rumah deh remote gitu kan. Kalau itu nggak kelihatan nih gitu kan, kayak bukan kerja dan segala macam. Oh iya benar juga kan, gue ya berarti ngeremote yang di rumah gitu. Iya. Cita-cita kecil gue yang kedua nih. Setelah yang lu kemarin ya. Memang ada rasa keterpaksaan, sialan. Mi, lu kan ada cita-cita Mi beliin buku. Ri, lu tahu aja. Dan emang bener ada rezeki ya, dia minta ya mungkin ini jawab. Gue belajar. Gue ngerti dan juga bantu ngimpiin kita. Dengan cara halus. Bener lu ngingetin Ri. Kalau nerima ya udah, kalau nggak nerima apa. Kan seru gitu ketika itu dia sebenarnya rasanya tuh kayak kayak kadang ada malah ada ego muncul, lu juga harus ngerasain gitu kan. Tapi seenggaknya ya udah deh, ini pengalaman gua rasanya kayak gitu. Nah, ya, karena balik lagi kita cuma sekedar sharing nih. Sharing itu jangan sampai ada niat di sana untuk kita biar orang tuh berubah. Makanya balik lagi, kitanya bukan Tuhan. Apalagi mengkafir-kafirkan orang, waduh. Nyala-nyalain orang gitu. Kita mau sekedar sharing kebaikan yang kita ceritakan, ya mudah-mudahan kan gitu ada niat, ya niat yang seperti itu pun bisa tergerak untuk ke arah perubahan tadi. Cuma untuk berharapnya orang tuh berubah dari omongan kita, itu yang jangan. Iya. Jangan sampai, karena ya balik lagi kita akan kecewa. Misalkan ke orang, ke keluarga, ke orang tua, ke adik. Ya, ketika kita punya harapan aja, yang pasti harapan itu ke manusia, pasti kecewa. Iya tuh kak adek gue kasih laptop gue tuh, ya udah belajar, nggak dipelajarin, ya udah gue bang. Tapi adek gue yang kecil malah mainin gitu kan, lalu bisa kata gue tuh nyalain mati itu gitu kan. SD kelas 1 gitu kan, udah wah nggak mana nih kayaknya gue turuninnya ke yang dia nih gitu. Tapi yang pas pulang gue nanya, dulu udah bisa Microsoft Word belum gitu kan, tanya-tanya. Oh belum gitu, nanti belajar aja tuh ada laptop. Tapi nggak kayak nggak untuk apa ya, menyuruh gitu. kalau ngarahin ke sana tuh jangan lupa ditambahin hasilnya nanti, atau maksudnya, atau ketika lu bisa ini nanti apa, itu tujuannya itu yang dimunculin. Nah itu dia yang Kalau nyari, misalkan cuma sekedar kayak belajar mentah ya bang. nah, Ya kan dia juga gitu. ngapain Apaan sih gitu, gitu kan. Jadi kurang greget gitu. Tapi ya lu bikin di sini buat nanti kalau ada tugas bisa langsung ke fotokopian ngeprint gitu kan, karena belum ada printer kan. Masih mencari nih kayak SMP apa sih yang suka bikin gitu kan, ngetik apa sih, nggak mungkin bikin proposal gitu. Iya. Tapi kalau misalkan lu masih SMP nih bisa ngerjain kerjaan anak SMA, pas lu SMA jadi nomor 1 lu bisa. Iya. Kan gitu. Maksudnya jadi apa sih orang-orang tuh yang maksudnya yang pengen kita ajak ngobrol itu, dia tuh ke arah mana sih gitu. Ya, maksud dan tujuannya pun jangan lupa untuk disampaikan. Ya, keinginan dia tuh seperti apa, kan belum tentu. Misalkan kita nih kita punya apa namanya itu, basic tuh orang yang selalu pengen nyederhanain kerjaan, pengen nyimpelin kerja. Ketika kita ngomong sama orang yang nggak pikiran ke arah sana, ya mentah juga. Makanya kemarin gua ngobrol di bawah kan gitu, niat gue seperti apa, ternyata kayaknya ketolak dan malah apa, niatnya tadi pengen biar kita lebih sederhana kerjanya.
tapi kayaknya kesan yang didapat adalah kayaknya lebih ribet dah. Nah, kan gitu. Padahal itu yang nggak sampai tadi. Ya udah kan gitu kan. Mau ini makanya gue tanya yang kemarin lo tangkap dari omongan gue seperti apa? Biar jelas nih kan. Biar Ketika kayak dia ya lu juga sering pernah dulu kemarin sama gua gitu kan. Heeh. Yang lu tangkap tuh kayak jadi pun ada pembicaraan juga gitu, enggak cuman ya Nah, udahlah. iya. Ya, maksudnya itu pun jadi koreksi artinya ada bahasa gue itu yang nggak sampai. Artinya gimana cara biar sampai kan gitu kan untuk ke depannya. Nah, gue tanya ternyata oh yang begitu. Ternyata ya wajar beda. Maksudnya gue seperti ini. Main contoh-contoh begini ya kan. Tinggal mereka sendiri nyertain. Ketika oh iya ya lebih sederhana. Ya udah ketika udah dapat itu udah gue tinggalin. Masalah nanti kalau emang dia pengen simple, kalau kan udah nyaman dengan keadaan sekarang, Iya. kalau pengen lebih simple lagi pasti akan cari gimana bang caranya. Ya, ternyata enggak, ya udah. Artinya kan, ya kalau nyaman dengan kerjaannya sekarang, karena itu bukan prioritas. Prioritas kita adalah datanya emang rapi, mau cara kerjanya gimana bentuknya, ya udah. Ada pendataan, ya kan? Ada hasil, Hasil pun. gitu. Iya. Cuma ya emang kalau secara kacamata gue kayaknya yang ribet gitu kan. Karena gue ya itu ketika ada satu data harusnya bisa dipakai buat 2 orang, kenapa 1 orang ini nginput, 1 orang ini bikin baru dulu. Jadi sendiri-sendiri. Iya kan ribet gitu kan. Kenapa nggak kita udah aja kita andelin orang itu yang input 1 data, cuma kita ambil nanti datanya untuk kita kembangin ke yang lain. Toh nama misalkan pendataan itu adalah cuma sekedar nama, nomor HP, ya kan, karena kita berurusan dengan penjualan kan, perusahaan, apalagi kan itu sama, kita pun akan nginput hal yang sama. Kenapa nggak 1 aja yang input? Sehingga apa? Mengurangi resiko tipe, ya, mengurangi risiko salah tulis, jumlahnya. Kan kalau kita ngerti kan takutnya ya namanya manusia kan bukannya robot ketikan tadi kan. Kalau misalkan dari 1 data aja otomatis udah 1 orang aja yang pasti salah. Siapa kok ngambil datanya dari itu? Ya bisa ke-track juga. Kalau misalkan ini 1 data ini gue 50, situ 49. Selisih di mana? Cari dulu, kita samain pendataan kita kan. Makan memakan waktu untuk hal yang itu. Ada kata persamaan data. Nah, kan padahal persamaan data nggak perlu lagi. Kenapa datanya 1? Itu maksudnya kita tadi pengen menyederhanakan pekerjaan tadi. Cuma kalau misalkan diterimanya sama orang tadi kayaknya yang ribet, ya lepaskan lagi. Kan kita niatnya cuma berbagi cara. Masa orang mau pakai enggak, ya wis gitu. Toh yang akan berkembang yang punya nilai orang sendiri loh. Orang dia sendiri. Bukan dalam arti di situ. Ya, gue pengen lu harus dengan macam enggak memaksa kan gitu. Ya, bahkan ketika lu punya job desk apa ya gue sebenarnya untuk sekarang gue nggak terlalu terlibat, nggak terlalu ini lagi. Lo punya kreatif, lo punya inovasi, dan inilah salah satu hal pun yang selalu gue pakai dari dulu untuk ya kalau lo nggak mulai dari sekarang untuk belajar percaya sama orang, kapan lo bisa percaya sama dia? Dan pun ketika lo nggak pernah percaya sama dia, walaupun sebagus apapun pekerjaan dia, takkan tetap dianggap salah karena ketutup, malah ya ketutup. Udah kan bagus enggak menurut gua, kacamata gua belum tentu orang ya kan, ya udahlah lepasin. Itu akan dapat pelajaran sendiri ketika misalkan dia bikin proposal diajuin ada kesalahan ketulisan, ada kesalahan dalam format, akan belajar dengan sendirinya, akan diperbaiki dengan sendirinya kan secara alami gitu kan. Kita mah nyaranin lo kemarin gini, gue punya pengalaman waktu gue ngajuin proposal begini ya boleh lo pakai, ya terserah kan gitu. Tapi kalau misalkan lo gue penasaran, gue pengen coba sendiri gitu. Lepas gitu. Jadi kita nggak perlu memaksakan. Saran mah ya kita cuma batas itu, batas saran ya, ngikutin enggak ya udah. Google aja nggak pernah maksa. Belok kanan katanya, kita ambil lurus, ya udah diikutin, nanti ke depan belok kanan, lurus lagi di depan belok kanan. Berapa kali dia bilang belok kanan? Jalan yang kita ambil udah cuma ngingetin aja, kita nggak ngikutin juga terserah.
Sampai akhirnya kan kita matiin Google Map-nya kan. Hmm. Karena pusing. Apalagi kalau kita kayak kemarin PKS sendiri ada ngajak Bang P itu, Bang ayo anterin gua PKS yang kedua, nggak bisa Mi, aduh nggak bisa lagi, tapi udah janjian gak enak, di cancel gak enak gitu kan. Ya udahlah, jalan jalan jalan, ternyata awal pakai Google Maps, ikutin jalannya ampunan banjir segala macam, pas pulangnya masih ngikutin. Ternyata pas nengok ke kanan, ini mah gua tahu jalannya, udah sering bang gitu kan, karena udahlah nggak usah karena udah tahu itu tadi gitu kan. Berbeda yang kalau nggak tahu mah sebenarnya ya itu tuh pilihan sih ya, Pilihan. apakah mau ngikutin atau enggak. Nggak salah kalau kita maksain. Itu tadi perluasannya adalah kita akan nggak suka sama perbedaan orang lain, kita akan maksa orang lain untuk sama kita, ya kan? Iya, Lu harus ngelakuin cara begini nih karena gue udah berhasil ngelakuinnya begini nih. Belum tentu men, kan gitu. jadi edit di Adobe, dia editnya di Filmora, ya udah deh sama Filmora, yang penting mah masih bisa gitu kan, yang penting bisa. Iya, jadi kita mah cuma saran. Itu kan kayak gua biasa bikin di sini nih, kayaknya menurut gua malah lebih simpel gitu kan. Nah, Kalau orang lain, ya gua mah lebih simpel di sini nih. Oh ya udah, gitu. Ya, apain? Nanti juga kalau emang dia melihat hasil nanti akan membandingkan sendiri hasilnya. Oh bagusan di sini ya, akan belajar dengan sendirinya. Atau mungkin oh bagusan di dia ya, kita pun mungkin akan belajar ke sana kan. nah, Begitu. Kita nerima tadi, terima. Kayak gue terserah lo mau gitu, gue mau bikin di sini, lihat aja nanti hasilnya akan jadi jelek, jadi ngedoanya jelek juga. ampun, kenapa gitu ya Ri? Hmm. Apa lu gitu Ri? Pernah nggak lu gitu Ri? Ya udah mungkin udah malam juga nih bang, malam sih kita syutingnya ya. Tapi kalau untuk yang podcast karyawan kita bisa ambil siang karena settingannya udah ketemu. Ya gue juga Dan sih nggak nanya kan, agak gue nggak nanya, maksudnya sekarang ini padahal nggak ada bahasa lo di WA itu. Ya udah ntar malam itu nanti kita acaranya bukan podcast karyawan ya, tapi agak sharing gitu, enggak kan? Ya ada udah jam berapa bang bisanya kan? aja. Udah ngalir aja. Dan gue nggak nanya sampai detik Tapi itu. gue gini bang, gue sama Ari sharing kan, berdua nih ngobrol. Ini gimana ya? Oh ya udah, mungkin kita terapin dengan cara mulai dari kitanya dulu gitu, ya bang. Ya udah, kita coba dengan kita dulu. Dengan tadinya lu siang lu nggak bisa, kita tukeran. Yang tadinya Ari yang gue wawancari, sekarang tukeran gue yang wawancari Ari. Dan malah sekarang syuting lagi kan banyak bahan gitu kan untuk ya luar biasa sekali gitu pasti di video-video Smart Life Indonesia pasti ada terus. Nah itu kayak oke ini gitu. Tukeran aja tuh ngalir aja gitu kan. Oke iya hari pun siap ya udah ayo gitu kan. Nah, sini gue juga nggak ada komen-komen apa juga. Nah itu kan berbalik kayak gini loh bang, anjing gue didiemin apa yang salah dari gue kan, ada diri gue gitu kan, tapi daripada gue mikirin yang gitu udah aja gue maksimalin lagi deh gitu ke arah sana gitu kan, gue maksimalin lagi aja. Kalau gue terus membongkar sana, ya nanti akan gue sedang latihan pun akan kekikis juga ke ego tadi. Maka jadinya nanti sih jadi egonya gue yang akan nambah pun caranya. Tapi lucu gak sih ketika ya lu lagi belajar, gue pun lagi belajar, kita sama-sama belajar, kayak ada lu nahanin dulu nahanin nih. Jadi tenang loh sebenarnya ya udah damai ya gitu tuh. Ya karena problem itu kita sendiri yang ciptain. Kalau misalkan dalam keadaan itu kita nggak anggap itu masalah, kan nggak ada masalahnya, ya kan? Tergantung kitanya aja. Makanya begini nggak problem.
Bahkan kan di awal gue bilang, coba begini play kan gitu kan, Ah, udah diamin, gue ke gua aja sendiri kan, iya. jalan, terus coba lagi gitu, Mm-mm. nggak tahu, ya udah apa ya sih. Artinya ya udah, mereka yang belajar mereka akan belajar. Kalau gue terlalu ke arah sana juga ya berarti gue sama aja gini, ibarat apa ya, nggak ngelepasin tali, jadi tetap aja gue ikat gitu kan, bebas-bebasnya lah tuh gue ikat gitu lah, ya mau kemana lo gue ikat. Itu artinya nggak akan Enggak. lepas, nggak akan tereksplor ya, punya kemampuan punya ekspresi gitu. Kalau dilepas ya udah paham ini koridornya, udah paham ini area yang mana yang bisa lu jangan jangan sampai kelewatan gitu, lepasin situ ya. Ya gue sih ya mudah-mudahan bisa maksimal itu udah. Ketika itu ya gue fokusnya ke arah lain. Dan dengan cara hal itu pun yang kalau yang gue rasain jadi malah kayak nggak enak gitu, ada terpacu lagi untuk apa ya, bisa gitu kan, kayak Bang Riko udah ngecerewet lagi, ayo bisa gitu kan. Beneran gue ngomong jujur aja gitu, kayak enak gue sebenarnya gitu ya. Kalau mungkin ya itu tadi lu Ya, kayak lu apa aja yang lu ngomong sama gue misalkan kayak gini, ya udah pernah gue komen kan, enggak ya udah coba, ya udah coba, biasanya enggak kayaknya ini dulu deh. Ya, gitu kan, yang ini aja dulu gitu kan, itu mah nanti kalau nggak begini 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 dulu, karena enggak, ya udah coba, gimana ya udah coba, cobain aja gitu kan. coba Nah, dari tinggal kalian lah yang maksimalkan tadi, maksimalkannya jangan berpikir ke arah yang negatifnya, pikir ke arah yang positifnya. Kan tadi ada bahasa lo gitu, oh kok gue didiamin itu, jangan yang itu yang lo pikirin, lepasin bahwa oh iya ya gue punya wewenang sekarang untuk bagaimana caranya, gue punya tanggung jawab sekarang gimana caranya bisa naik, apapun cara bentuknya gitu kan. Lihat yang gue lihat, gue selalu mantau, gue selalu lihat, gue tahu akun kan, ya gue liatin. Bahkan kalau misalkan di yang kita punya YouTube aja misalkan kagak ada, karena gue lihat apa nih yang jadi yang sudah disiapin di dalamnya. Kayak sebelum beberapa minggu kemarin kan udah seminggu 2 minggu full tuh kan, tiap hari dipotong-potong kan. Ke sininya oh kosong, mungkin belum ada, atau mungkin di komputer belum dipindahin. Udah itu gue lihat aja, gue ngeliatin ini, oh videonya gini, dan bahkan gue play di rumah karena punya gue udah lebih, udah hampir 5.000. Ngapain lagi gue ngeplay di rumah kan. Udah karena iseng gue 3 jam selagi gue bisa mantau ya, karena kan gue punya kerjaan, gak mungkin gue ngeplay itu aja. Dan itu pun salah satu yang buat gue nggak play lagi gitu ya. Karena gue punya kerjaan, nggak bisa kapasitas komputer itu untuk bisa gue sambil ngerjain sesuatu yang lain, nggak kuat untuk saat ini. Artinya kemarin gue sempat gue play, gue jalanin gitu kan. Bahkan banyak ada yang ya kalau lihat yang lain banyak itu akun-akun yang kemarin gue pakai itu ya. Udah diamin ya, nggak tiap hari juga ada kerjaan itu. Karena gue pun nggak terlalu, cuma batasnya mantau aja. Karena di sana emang kita perlu secara prioritas, ada perlunya di sana. Karena selalu digaungin bahwa sosmed, kita harus kuat di sosmed. Tanggung jawab siapa sosmed untuk saat ini? Ya kita punya tanggung jawab. Ya istilahnya untuk saat ini bukan kita lagi, ya guanya nggak ikut lah, kalian kan gitu. Bagaimana caranya untuk ngangkat ini akan keluar nanti. Ya untuk saat ini mungkin yang lebih intens tuh di IG lah, yang punya variasi di sana. Yang gambar sudah mulai ke media bentuknya kan, udah mulai kayak apapun bentuk media udah diangkat karena untuk mancing orang biar betah tadi. Ada pancingan-pancingan dan bahkan dikemas banyak, itu nggak cuma sekedar yang jualan-jualan kan gitu kan. Itu pun ya udah, berarti ini ada inovasi baru lah yang lo coba gitu. Nah, terus tinggal yang dia lain-lain ya gue pun selalu ngelihat aja. Ketika gue udah nyampein sekali, udah meeting pada saat itu udah sampaikan hasilnya ya kali ya. Hasilnya ya Allah lah yang nanti nentuin gimana cara. Caranya gue cuma sebatas nih gue anterin ke sini, maunya gue begini, kalau mau jalan enggak itu terserah lu gitu.
jam 10 istirahat, orang jam 10 tuh tidur. Tapi gue mau main sama Kumoy, sama si Kumo, udah sayang banget tuh sama dia juga ribut balik, dia nungguin di bangku udah. Udah diam aja, punya mainan baru gue. Simpulannya bang, untuk kita berbincang malam ini gitu. Kita tadi yang dibahas tuh kan peka terhadap suatu keadaan. Hmm. Mungkin untuk teman-teman nih saya nonton buat gua juga gitu ya, untuk semuanya lah. Kesimpulannya dari gue itu, kita itu selalu apa namanya, dalam setiap hari itu pasti ketemu banyak hal, banyak kejadian, banyak keadaan yang kalau misalkan selama ini kita jalanin itu kita tuh nggak sadar. Kita ketemu orang, kita ketemu siapapun bentuknya, entah benda sekalipun, entah motor pada saat berangkat pagi ini kok kenapa nggak nyala, kenapa kok mogok, kenapa di jalan di ban bertus gitu kan, atau kita kenapa pas ngerjain ini kita mentok pusing kerjaan. Banyak hal-hal terjadi dalam sehari kita itu. Cuma yang jadi pertanyaannya, kita menanggapi kejadian itu seperti apa, ya kan? Apakah kita bawa langsung larut dengan emosi, dengan kesel, dengan marah, atau seperti apa? Maksudnya adalah dengan yang penyampaian malam ini, yaitu bagaimana cara kita bisa ngamatin itu kejadian, terus kita tanya, ini terjadi saat ini, kita ketemu dengan orang ini, maksudnya apa ya? Allah pengen kita kasih tahu apa? Maksudnya Allah pengen ngasih tahu kita itu apa ya gitu kan? Pengen nunjukin kita tentang apa ya gitu? Maksudnya apa ya gitu? Mungkin ini motor mogok pagi ini, kenapa ya? Apa Allah yang punya maksud gitu kan? Sehingga dengan begitu kita akan secara nggak sadar terus nanti terlatih jadi refleks, kita akan libatin Allah terus setiap hari, bahkan ketika mules sekalipun, oh ketika makan ini kurang, oh ketika nggak punya duit, oh ketika kita lagi ngadepin istri mungkin lagi ribut lah, kayaknya yang kesel lah, apa semua keadaan apapun bentuknya, ya kita akan mulai peka ke arah sana. Kenapa ya Allah, apa yang mau dikasih sama Allah, kejutan seperti akhirnya ke sana, bukan lagi hal-hal yang negatif. Kalau kita sudah berbicara prasangka dengan Allah tadi, pasti yang positif, ya kan? Allah pengen kasih tahu kita tentang apa nih gitu. Oh istri kita sakit, Allah pengen ngomong apa ya, Allah pengen ngasih tahu apa ya, istri kita bikin sakit gitu, pengen ngasih tahu seperti apa. Akhirnya itulah yang buat kehidupan kita menjadi ya tenang, nggak ada masalah. Masalah itu balik lagi kita yang menciptakan, kita yang buat-buat, ya kan? Kalau kita nggak mau buat-buat itu ya nggak ada yang namanya masalah. Semua yang dikasih sama Allah itu hal baik, tinggal kita latihan terus, semuanya bisa loh. Paksa dulu lah, paksa ya, sering lah mungkin kelewat, mungkin ketemu sama ini kita kelewat, nggak cuma untuk latih terus. Oh iya gue lagi belajar ini ya, nanti ketemu sama keadaan apa lagi, gue coba belajar lagi apa sih gitu kan. Latihannya seperti itu, sehingga kita akan jadi orang yang peka bahwa oh ternyata Allah tuh selalu hadir dalam kehidupan kita gitu. Dan yang menurut gue sih kayaknya bakal terus ada tahapan, kayak kita benar-benar punya uang pas-pasan ternyata hilang, anggaplah sedekah, kita ada uang lebih masih aja hilang gitu, ada maksud, walaupun apa ya, dengan caranya yang sama dan kuantitinya yang beda, itu pasti ada maksud lainnya gitu untuk belajar terus lagi ya kan, dengan ya keadaan-keadaan yang kadang tidak terduga yang kita nggak mau gitu. Kita kan harus siap tuh ya bang, harus siap bang. Ya. Mantap dia apa Tutup dulu. Ya mungkin itu ya sharing kita pada malam hari ini, dan juga sekarang juga lagi proses mendalami tentang ketenangan ya. Kemarin tuh yang wujudin mimpinya Pak Hami itu
beli buku itu, buku ya menenangkan jiwa, berserah pada Allah gitu. Dan juga ini buku menurut gue keren gitu, tentang ketenangan, tentang titik nol juga itu ada di sana. Ya semoga aja terus konsisten kita untuk ngobrol positif, sharing positif, terus ya semangat dan bisa bermanfaat lah untuk banyak orang. Mungkin itu aja obrolan kita pada malam hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,